waktu dan tempat kami persilahkan. Transjakarta sebagai penyedia layanan publik di bidang transportasi berbasis jalan di Jakarta mengusung program inklusivitas sebagai salah satu nilai yang termuat dalam standar pelayanan minimal angkutan umum Transjakarta untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, aman, nyaman, mudah, dan terjangkau serta terukur. Selain itu, Transjakarta berkomitmen untuk mendukung terwujudnya Sustainable Development Goals yang dipoyakan dengan semangat inklusif untuk kaum rentan yang terdiri dari lansia, perempuan, anak, dan teman-teman disabilitas. Transjakarta berperan aktif untuk mewujudkan SDGs, khususnya pada tujuan 5 tentang kesetaraan gender dengan target untuk dapat menghapus segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan di ruang pribadi, termasuk tentang kota dan pemukiman yang berkelanjutan dengan target pada tahun 2030 dapat menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif, dan mudah dijangkau, terutama untuk perempuan, anak, lansia, dan teman-teman penyandang disabilitas. Bertepatan dengan sekali lagi 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan yang dimulai sebenarnya dari tanggal 25 November sampai dengan puncaknya adalah 10 Desember yang lalu. Seminar, melalui kunjungan-kunjungan, kemudian juga melalui kegiatan-kegiatan yang hari ini tentunya kami menyambut baik PT Transportasi Jakarta ini juga mengambil momen yang luar biasa bahwa pencegahan, penanganan, dan juga penegakan hukum kasus-kasus kekerasan ini harus menjadi perhatian kita semua. Untuk yang luar biasa ini kami mengapresiasi hal-hal yang sudah dilakukan dan sekali lagi keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus yang dialami itu menjadi sangat penting. Ruang pengaduan yang ini diharapkan bisa memberikan jawaban atas maraknya kasus-kasus kekerasan yang saat ini dialami oleh perempuan dan anak. Kesempatan yang luar biasa pada hari ini, selamat kepada PT Transportasi Jakarta yang sudah terintegrasi tentunya dengan LRT, dengan MRT, dan mudah-mudahan ini menjadi praktek baik membuka ruang masyarakat untuk mendapatkan yang sesungguhnya bahwa negara hadir menyelesaikan persoalan-persoalan di lapangan. Sekali lagi terima kasih Bu Kadis, Bu Ketua Tim Penggerak PKK, dan juga Bu Agatha. Kehadiran Bu Agatha akan menjadi salah satu public figure yang hari ini mulai kita tangkap untuk bisa menyuarakan hal-hal yang terkait dengan apa itu isu perempuan dan anak, utamanya dalam upaya kita mencegah kekerasan di seantero Indonesia, tidak hanya di DKI Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua cukup berkeyakinan ketika perempuan berdaya, anak terlindungi, insya Allah Indonesia maju. Ingin mengundang Kepala Departemen Pengembangan Standarisasi Layanan Bapak Muhammad Ridwan untuk ke depan.
Lalu, saya mau mengundang juga Ketua Satu TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Lismiawati. Silakan Ibu. Lalu saya mau mengundang juga Kepala Dinas PPAP di Provinsi DKI Jakarta, Ibu Tuti Kusumawati. Dan Mbak Agatha Suci, silakan maju ke depan. Kita mau ngobrol-ngobrol. Saya memposisikan diri sebagai penggerak di masyarakat, yaitu dengan organisasi PKK. Sebelum kita ke PKK, mungkin sebagai perempuan kita harus melihat dulu ke dalam keluarga kita. Bagaimana peran perempuan sebagai seorang ibu harus bisa mendidik, membesarkan anak yang cerdas, sehat dan berkah. Dari situ kita kalau bisa melakukan sebaik mungkin peran kita sebagai orang tua, kita bisa berkegiatan mengambil peran di masyarakat. Sekarang memang karena multimedia sosial sudah sangat luar biasa, kejadian-kejadian di kampus transformasi umum sudah terlihat ya Bu ya. Jadi bagaimana kita sebagai perempuan bisa membantu para korban yang terjadi pelecehan. Kalau di transportasi umum, saya mengharapkan menghimbau kepada teman-teman semua, kita harus berani speak up, berani berbicara, berani menyampaikan dengan kapasitas kita sebagai perempuan. Contoh kecil, misalnya kita ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman dalam transportasi umum, mungkin salah satu contoh kita bergeser tempat. Atau kalau memang itu sangat membuat tidak nyaman, kita bisa menyampaikan ke petugas yang ada di sekitar kita, mungkin ke OB, petugas-petugas transportasi. Selain itu, mungkin sudah kita tahu bersama bahwa Transjakarta ini sudah memiliki pos sapa ada di 23 dan bisa dimanfaatkan fasilitas itu karena petugasnya memang sudah terlatih dan terdidik oleh Dinas PPAP kerjasama. Mungkin itu yang kita harus berani melapor ya, jangan takut, jangan merasa situasi. Kalau merasa tidak nyaman, segera lapor karena saat ini kita juga mensupport itu segera lapor. Tepuk tangan untuk jawaban itu. Terima kasih. Selanjutnya saya mau bertanya Ibu Tuti selaku Kepala Dinas PPAPB. Assalamualaikum Ibu, selamat sore. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Oke Ibu, saya ada pertanyaan mengenai bagaimana peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak atau UPT DPPA dalam melindungi korban kekerasan seksual. Ya, terima kasih. Jadi UPT DPPA sekarang ini kita masih secara resmi itu namanya UPT P2 TP2A. Sebenarnya fungsinya sama, tapi tinggal menyesuaikan namanya saja. Nah, perannya itu kalau terjadi tindak kekerasan, baik itu tindak kekerasan seksual maupun tindak kekerasan lainnya, ini bisa langsung datang untuk melapor. Jadi tidak harus korban yang melapor. Siapapun ya di antara kita yang melihat, yang mendengar dan mengetahui ada tindak kekerasan, maka diamanatkan oleh undang-undang itu untuk melapor. Nah, melapornya ini salah satunya bisa ke P2 P2A yang lokasinya itu ada di Pulau Gadung, persis di sebelah kantor Antam, jadi di lampu merah situ. Nah, kenapa harus ke sana? Karena UPT ini diberikan mandat oleh Undang-Undang 12 tahun 2022, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual PPKS, untuk memberikan layanan secara terpadu. Layanan apa saja? Layanan yang sekarang ini sudah berjalan, yakni layanan psikologis. Jadi bagi orang yang mengalami tindak kekerasan ini kan perlu diketahui seberapa jauh dampak psikologisnya. Maka P2TP2 ini bisa memberikan layanan mulai dari pengukuran dampak psikologis sampai memberikan pendampingan, sampai dengan juga trauma healing. Lalu juga layanan yang kedua yang diberikan yaitu layanan dari segi konseling
hukumnya, dari segi konstelasi hukumnya seperti apa, hak-hak dari korban ini seperti apa, korban ini kemudian bisa diberikan pendampingan. Jadi kita juga memberikan pendampingan ketika dia di BAP di kepolisian, lalu kemudian sampai dengan barangkali kalau sampai ke pengadilan kami juga bisa memberikan pendampingan. Nah, hal yang lain yang bisa difasilitasi melalui UPTP 2 TP2A ini adalah restitusi. Restitusi itu yaitu semacam ganti rugi bagi korban terhadap pelaku, yang mana pemberi restitusi ini adalah LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban, dan kita di P2TP2 ini bisa memfasilitasi untuk ke LPSK tersebut. Lalu kemudian P2TP2 ini juga memberikan layanan fasilitasi apabila diperlukan rumah aman. Nah, rumah aman, lalu kemudian apabila kemudian diperlukan juga perawatan di rumah sakit, kalau atas dasar kekerasan itu memerlukan perawatan di rumah sakit, itu yang bisa dilakukan. Dan di tahun 2023 ini P2TP2A akan hadir dilengkapi dengan rumah perlindungan sementara. Jadi kami sudah akan menjalankan bagian penting, salah satu bagian penting dari Undang-Undang TPKS itu, yakni ada rumah perlindungan sementara, melengkapi layanan yang sudah ada. Kalau yang sudah ada ini kan rumah aman, dikelolanya oleh Dinas Sosial, maka rumah perlindungan sementara akan melekat dan itu jadi satu kesatuan dengan P2TP2A. Luar biasa, tepuk tangan buat ibu-ibu bersama. Jadi memang pemerintah sudah full support untuk kekerasan terhadap perempuan ya, Bu, ya, sudah full support. Kalau ada pertanyaan kedua ini, sebenarnya pemahaman apa yang harus diketahui oleh masyarakat terkait undang-undang tindak pidana kekerasan seksual wilayah Transjakarta? Terima kasih. Ya, jadi ini kita konteksnya kalau bertransportasi, konteks bertransportasi Transjakarta ini misalnya. Ini sebenarnya ahli undang-undang TPKS-nya ada di sini nih, Ibu Deputi. Ya, Bu Deputi. Ahli undang-undang TPKS ada di sini nih, Bu Deputi. Jadi saya bicara di depan ahlinya ini juga nyontek sedikit, takut salah nanti kontennya kurang. Jadi di undang-undang TPKS itu ada beberapa hal yang sangat perlu diketahui oleh kita semua ya. Bahwa undang-undang TPKS ini hadir itu dia memenuhi hal-hal yang selama ini bolong-bolong, dan juga ada faktor pemberat bagi pelaku tindak kekerasan seksual. Itu ada faktor pemberat apabila itu dilakukan oleh yang seharusnya merupakan guardiansnya, yang merupakan orang yang harusnya melindungi. Nah, orang yang harusnya melindungi itu siapa saja? Bisa guru, bisa pelatih, bisa orang tua, bisa pengasuh dan sebagainya. Ini termasuk guardian. Kalau itu yang melakukan tindak kekerasan seksual, maka akan ada pemberatnya di 30% ya, 30% dibanding normal. Lalu kemudian tentu juga yang perlu diketahui adalah jenis-jenis pelecehan seksual itu sendiri. Itu kalau di undang-undang ada pelecehan seksual non fisik, jadi ada kekerasan non fisik, kekerasan fisik, pemaksaan kontrasepsi juga masuk, pemaksaan sterilisasi juga, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik. Nah, ini jenis-jenis yang perlu diketahui. Ini kan terjemahannya secara harfiah perlu untuk kita terus-menerus dicontohkan, Bu. Contoh seperti yang tadi itu, pelecehan seksual non fisik, ini kata-kata catcalling dan sebagainya. Sejauh mana catcalling ini bisa kemudian dikategorikan sebagai pelecehan seksual? Ya, Bu Deputi, ya, ini ada Bu Deputi di sini. Ini pelecehan seksual. Misalnya, wah ini cantik sekalinya ini cantik sekali bernuansa. Wah, montok banget gitu ya, Bu. Itu udah boleh. Itu ahlinya nih ada Bu Deputi sebenarnya. Jadi itu. Nah, satu lagi tadi apabila ada yang mengalami atau melihat atau mendengar dan langsung pengen lapor, itu bisa langsung memutar nomor Jakarta Siaga 112 atau WhatsApp 24 jam sehari
7 hari seminggu. Ini di unit reaksi cepatnya P2TP2A di 0813 176 176 22. Itu 24 jam. 24 jam. Iya. Oke, terima kasih Bu Tuti. Jadi jangan mau dipaksa ya, karena sekarang ini ada orang yang ya udah kalau dipaksa itu nggak boleh ya. Pelecehan. Itu Ibu kalau boleh saya tahu yang melaporkan itu harus si korban sendiri atau misalnya saya punya tetangga yang mengorbankan padahal saya sebagai korban ya terima-terima aja. Itu gimana ya Bu? Ini amanat undang-undang. Jadi di undang-undang itu disebutkan ya, barang siapa melihat, mendengar atau mengetahui itu dimintakan untuk melapor dalam konteks penyelamatan korban, bukan konteks ikut campur urusan orang. Ini adanya di Undang-Undang KDRT ya Bu ya, adanya di Undang-Undang KDRT. Jadi ini sering menjadi pertanyaan, bahkan juga ya anggota DPRD kalau kami sedang rapat kerja itu nanya, Bu, itu masyarakat khawatir dilaporkan balik atau khawatir dianggap ikut campur urusan rumah tangga orang. Loh, ini amanat undang-undang dan harus dijalankan, mengikat seluruh warga negara Indonesia untuk mengimplementasikan undang-undang ini. Konteksnya adalah menyelamatkan korban dan harus kasih tahu, nggak harus korban, yang melihat pun harus lapor. Oke. Kita sebagai perempuan kita punya cantiknya kita masing-masing, kita punya kehebatan kita masing-masing. Kita harus embrace sebagai perempuan, saling support, women support women. Jadi memang peran kita sebagai perempuan dan ibu itu memang sebagai fondasi dari terciptanya anak-anak Indonesia yang cemerlang. Wow, ini boleh tepuk tangan lagi ya? jajaran Pemprov DKI Jakarta bersama-sama dengan jajaran BUMD transportasi seperti hari ini di Transjakarta, yang lalu kita juga bersama-sama dengan LRT dan MRT, dan tentu saja juga bersama-sama dengan tim penggerak PKK senantiasa berikhtiar untuk pertama kita mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak itu melalui berbagai aktivitas, seminar, kampanye, sosialisasi seperti hari ini. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan jenis-jenis pelecehan seksual itu sendiri yang perlu diketahui dan dipahami. Contoh misalnya sentuhan yang disengaja di dalam ranah publik termasuk di transportasi publik itu tidak diperbolehkan, apalagi di wilayah-wilayah tertentu dari perempuan, dan ini sudah bisa dilaporkan. Dengan adanya Undang-Undang TPKS, Undang-Undang 12 tahun 2022 ini kepastian hukum terhadap pelaku itu semakin jelas. Kepastian hukum untuk korban juga semakin jelas, bahwa korban ini harus dan perlu untuk dilindungi. Jadi bukan hanya korban yang bisa melaporkan, orang yang melihat pun itu bisa melaporkan. Makanya kalau ada melihat, tolong didokumentasikan agar itu bisa menjadi bukti awal di kepolisian. Jadi dengan apa mendokumentasikan? Zaman sekarang bisa foto, bisa video, gampang ya. Dan juga korbannya jangan enggan melapor. Korban, saksi itu jangan enggan melapor. Nah, di transportasi publik seperti ini, Pemprov DKI Jakarta kan sudah membentuk pos sahabat perempuan dan anak pos sama. Kalau di Transjak ini sudah ada di 50 halte, di LRT sudah ada
yang telah dilakukan oleh PKK? Kalau kami sih dari segi PKK, karena kami kan melibatkan kader atau masyarakat di bawah, otomatis namanya korban itu harus berani melaporkan, jangan berdiam diri. Karena kan kalau begitu kan tidak jera ya, orang itu kan seperti terselubung kalau tidak ada yang melaporkan. Dan kita dari pihak PKK selalu mensosialisasikan, mengajak masyarakat untuk berani berbicara, berani melaporkan. Seperti yang disampaikan Bu Tuti sebelumnya di talkshow, bukan berarti turut ikut campur, tapi kita peduli terhadap korban. Jadi trik-trik kita di transportasi umum tuh, kalau ada pelecehan juga kita sampaikan. Seperti saya sampaikan, kalau memang ada pelecehan yang merasa kita tidak nyaman, kita berdiri, kita pindah tempat. Posisi duduk, posisi apapun yang jangan mengundang orang untuk terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu sih selalu kita sampaikan kepada masyarakat di bawah. Satu lagi, melapornya kemana ya? Kan gitu pertanyaannya. Nah, Jakarta Siaga 112 itu pilihan yang bisa dipilih. Dia kalau dihubungi melalui handphone, bahkan handphone yang tidak ada pulsanya pun bisa. Jakarta Siaga 112. Lalu kantor polisi terdekat. Lalu kemudian URC 24 jam. URC-nya P2TP2A di 0813 176 17622. Dan kalau terjadinya di Transjak, bisa ke call centernya Transjakarta.